Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode hari ini dan besok ya, tanggal 7 dan tanggal 8 Desember 2023. Jadi seperti biasanya saya akan bahas 14 saham. Ini bagian kedua 7 saham ya. Bagian pertama saya sudah bahas 7 saham. Saya lihatkan dulu chartnya atau grafiknya. Yang bagian pertama saya bahas BRPT, PTRO, AMMN, TPIA, BRIN, NATO, dan JMNT. Nah, kesempatan kali ini saya bahas GJTL pertama ya. Jadi GJTL ini area buy and weakness sudah saya gambarkan 1000 atau di MA20-nya. Kalau MA20-nya nggak dikasih ya di 1000 aja. Ini sudah mulai buy, boleh pasang stop loss-nya di 945 maksimum 840. Kalau 840 mungkin terlalu jauh. Jadi pasang aja stop loss-nya di 945. Nah, kalau mau buy sekarang boleh aja naik ke atasnya high-nya hari ini 1025, kita tambah lagi average up, naik ke atas 1050 tambah lagi ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan resistennya dan juga untuk average up. Kalau dia naik kita tambah lagi ya. Tapi kalau gagal turun ya jangan lupa pasang trade stopnya. Apakah masih bisa ke 1415 Pak Sinar untuk GDTL? Ya kita lihat aja apakah uptrendnya masih bagus. Selama uptrendnya masih bagus, dia masih bisa naik lagi. Itu prinsip saya. Ya, saya follow the trend ya. Kalau dia breakout lagi, yang mau buy high sell higher silakan, mau tambah lagi average up silakan. Kalau takut-takut ya pilih saham yang lainnya. Udah, gitu aja beres. Nggak usah terlalu bingung-bingung ribet-ribet ya seperti itu. Oke, cukup. Berikutnya film. Film kemarin ada yang request untuk dibahas. Jadi film ini dia sudah mulai rebound di MA20-nya. Yang mau buy on weakness untuk film boleh ini pakai acuan supportnya 3330. Atau yang nggak berani buy sekarang mau tunggu buy on weakness di 3330 silakan ya. Artinya kalau turun di bawahnya 3330 jangan langsung buy. Ya, tunggu rebound mantul ke atas kita baru buy. Karena kalau turun banyak 3330 itu turunnya bisa dalam. Ya, bisa di bawahnya 2800 bahkan bisa sampai 2000-an. 2040 sebelumnya ya, low-nya ya. Nah, di sini ada resisten terdekatnya, checkpointnya 37, ini sekitar area 37. Sebentar saya paskan aja 375 3750. Jadi kalau dia naik ke atas 3750, mau tambah lagi average up silakan target price-nya 3940. Kalau dia breakout lagi boleh tambah lagi nggak Mas? Nah, boleh. Nah, target price-nya di mana? Nah, kalau kita mundur ke belakang kan kalau dia breakout lagi berarti dia akan membentuk all time high lagi ya seperti itu ya. Nah, kalau mau tahu target price berikutnya sebenarnya cara gampangnya tinggal hitung aja. Ini sebelumnya kan area konsolidasinya sideways-nya ya dia sempat testing dari 3940 ke 3330-an. Jadi kalau mau pasang target price berikutnya ya kurang lebih sekitar em, saya pakai acuan sekitar 600 rupiah ya. Berarti kurang lebih sekitar 4.500. Kalau dia berhasil naik ke atas 3940, target price berikutnya kurang lebih 4.500. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun, jangan average stop-nya. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Cukup. Berikutnya NCKL. NCKL ini kesempatan untuk buy weakness ya. Dia area supportnya 1010 sudah saya gambarkan. Memang masih di bawahnya MA20-nya. Tapi kan MA20-nya mengarah ke atas ya. Jadi masih potensial buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya MA20-nya, naik ke atas 1040 ya, kita boleh tambah lagi average up target price berikutnya 1125. Yang mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya kita bisa pakai acuan swing high-nya 1080 itu swing high sebelumnya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1080 buy, kemudian kalau mau tambah lagi naik ke atas 1125 ya tambah lagi ya berisam. Target price-nya ya 1205. Setelah 1205 kira-kira target price berikutnya di mana? Nah, kalau kita lihat kan kita nggak tahu ya seperti itu ya. Kita mundur ke belakang. Jadi kalau kita mundur ke belakang kita bisa lihat di sini ini kurang lebih acuannya ya agak jauh ya. Memang dia luar biasa kalau dia naik lagi ke atas 1205, target pas berikutnya, ini tengah-tengahnya saya gambarkan 1280, 1350, kemudian yang paling pucuk sendiri itu kalau kita gambarkan di area 1470. Jadi untuk ECKL ini sebenarnya masih ada potensial bagi yang suka buy on weakness ya, seperti itu ya. Jadi tunggu naik aja, ini sudah mulai naik ya, lebih cukup. Berikutnya untuk kayu, kayu tadi pagi juga ada alertnya ya. Tapi sayangnya setelah ada alertnya, kok turun Mas Benar? Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi jangan keliru ya. Kalau kita lihat di sini untuk kayu ini masih ada potensial. Saya gambarkan dulu area supportnya ya. Area supportnya di sini sekitar 530 ya. Saya ambil dari area swing-nya di sini ya kurang lebih ya. Nah, resistennya ya kalau kita gambarkan dari high yang sebelumnya 685. Jadi dia kecenderungan sideways di 530 dan 685. Kalau dia breakout lagi ke atasnya 530, maksudnya naik ke atasnya 685, target price berikutnya di mana Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebelumnya kan dia dari 5.530 ke 685. Terus sebelumnya di sini eh, sebelum 530 kan, ini kalau kita pakai acuan dari titik breakout sebelumnya di sini, ini sekitar
392. Tapi kalau terlalu jauh kita pakai yang tengah-tengahnya di sini ya. Untuk acuannya itu 424 ya. Memang agak jauh juga karena dia sebelumnya dia fluktuasi naik tinggi. Jadi Anda bisa tunggu di 444 atau 530. Artinya kalau dia dipotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil memotong lagi ke atas, di sana sebenarnya kita tuh buy. Jadi memotong MA20-nya dari bawah ke atas, arahnya masih ke atas ya kita masih boleh buy ya. Kalau perkara nanti gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Semudah itu aja ya. Cukup ya. Berikutnya ini GTRA belum pernah saya bahas tapi ini menarik ya. Membentuk seperti anak tangga ya. Area supportnya 302. Kalau turun di bawah 302 saran saya sih lebih baik jual dulu karena dia bisa turun di bawahnya 282 untuk emiten GTRA. Nah kalau dia masih naik lagi boleh buy nggak Mas Sunar? Yang berani buy high sell higher silakan ya. Kalau misalnya Anda nggak berani, mau Pak Sunar saya beraninya buy low aja di bawah, Anda tunggu di MA20-nya. Mungkin nanti dipotong di 282 sampai 290-an nah, atau 300-an ya seperti itu ya. Jadi kalau sekarang kita tunggu aja, tunggu breakout ke atas 316 kita buy. Setelah di atasnya 316, maka target price berikutnya kalau kita lihat di sini kita bisa gambarkan 342, kemudian di atasnya lagi sekitar 380. Jadi masih cukup menarik ya. Ini uptrend-nya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Cukup berikutnya untuk Raja. Nah, untuk Raja ini kalau kita perhatikan masih strongnya uptrend-nya. Untuk trading range-nya sudah saya gambarkan 1100 dan 1700. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1100 lebih baik jual dulu. Yang mau buy a weakness Anda bisa tunggu di 1100 atau MA20-nya di sekitar 1050 sampai 1075-an lah ya kalau mau buy a weakness ya. Tapi kalau misalnya Anda daftar ya saya rasa sih ini masih maksud saya kalau Anda misalnya langsung pakai ya maksudnya bayar langsung ya Anda masih boleh tapi banyak bertambah jangan naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Oh ya, setelah 1200 kemana pas narik 1200 ya berikutnya lagi 1300. Saya pakai acuan setiap kelipatan 100 rupiah ya. Kurang lebih lumayan akurat ya, lumayan rapi ya. Cukup ya. Berikutnya untuk MTEL. MTEL ini sebenarnya uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya mengarah ke atas. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar lemot untuk MTEL. Kalau dibilang lemot ya enggak juga, karena dia sebelumnya naiknya tinggi ya. Ekor panjang ke atas memang koreksi. Nah ini kalau dia breakout lagi ke atasnya ekor panjang ke atas ini 745, yang mau tambah lagi average up silakan, target price berikutnya 760 atau bahkan jauh di atasnya 760. Misalnya 770 ke atas ya. Nah, ini kalau naik lagi Pak Sunar, ya kan, kegilaan pasar modal itu kita nggak akan pernah tahu. Ya, jadi jangan takut ketinggalan, ketinggian ya. Dan di Sunar Superseed ya, free Excel yang saya bagikan ya, rutin ya, tiap hari paling nggak satu hari sekali ya, kadang-kadang 2 kali ya, tengah-tengahnya saya bagikan ya untuk sesi satu break ya. Jadi ciri khasnya ini salah satu screenernya coba saya perhatikan ya untuk yang screener di Sunar Superseed saya lihat kan. Ini yang kemarin saya belum update ya untuk yang hari ini nanti saya update ya untuk sesi satu break nanti ya setelah mudah-mudahan sebelum marketnya mulai. Jadi di screener ini karena bisa screening saham-saham yang potensial untuk bagger ya. Nah, ciri khasnya dari Baker ini sudah pernah saya sebutkan, dia selalu umumnya ya, dia selalu higher high dan juga higher low tiap minggu ya. Jadi sama seperti MTEL ini kan, dia higher low dan juga higher high. Nah, pernah sekali dia di sini hanya lebih rendah daripada yang sebelumnya, tapi dia itu masih higher low dan juga masih higher high dibandingkan 2 minggu sebelumnya. Apalagi ini cuma ekor doang ya, jadi masih bisa naik lagi. Ini juga minggu lalu juga ekor panjang ke atas. Jadi ekor panjang itu bukan berarti bakalan turun lagi, enggak ya, belum tentu ya. Belum pasti. Kalau naik ke atas 745 yang mau buy high sell higher tambah lagi average up boleh. Naik ke atas 760 tambah lagi 770 ke atas breakout ya. Tambah lagi target price berikutnya kurang lebih sekitar 800-an ya. Untuk MTEL kurang lebih seperti itu. Saya rasa cukup ya. Ini totalnya sudah 14 saham. Ini bagian kedua saya sudah bahas 7 saham. Jangan lupa untuk daftar event untuk Sabtu ini ya, pagi ya. Meetingnya online, free, jam 9-an. Kita akan bahas saham-saham potensial untuk minggu yang akan datang ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup sekian. Terima kasih banyak. Kemudian di akhir video, tak lupa saya doakan semuanya. Izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian ya. Tetap semangat.